Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم قام القيامة. Hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa berhadir di rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim dalam rangka talabul ilmi. Semoga semua ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau bila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan tema kajian kita, yaitu terkait tentang takziah dan ziarah kubur serta sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Di mana ulun sedikit mengulang tentang apa-apa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ini adalah merupakan adab bagi seseorang ketika ada saudaranya yang meninggal dunia. Maka adab pertama yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendoakan si mayit sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar perintah tentang kematian Abu Salamah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah beliau untuk takziah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ighfir
بأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلقه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Nah, jadi yang pertama sekali yang kita harus lakukan adalah mendoakan kepada mayit ketika kita takziah. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hadir ketika itu, ya ketika salah seorang di antara keluarganya sakratul maut, maka kewajiban anggota keluarganya adalah talqin al-mayyit, mentalqin atau membimbing, mengajarkan kepada calon mayit untuk mengucapkan kalimat tauhid atau kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah hadis dari Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan dalam hal mentalqin mayit, hendaknya kalimat la ilaha illallah ini ayyutiha lahu rizqin, hendaklah diucapkan kepadanya, kepada orang yang sedang sakaratul maut itu, dengan ucapan yang lembut. Wa bi uslubin ghairi mubashirin, dan dengan tata kata, rangkaian kata yang tidak diucapkan secara langsung. Artinya apa? Artinya diucapkan kalimat tauhid itu dengan perlahan, lemah lembut. Jangan diucapkan terlalu nyeri. Jangan terlalu cepat. Diusahakan agar dibimbing dengan kalimat-kalimat yang pelan, kalimat-kalimat yang lembut, hatta la yakuna nutqaha ta'atan min amrin, sehingga kalimat yang dia ucapkan itu bukan kalimat yang lain selain daripada kalimat thayyibah. Ya, terus dibimbing untuk mengucapkan kalimat ini sampai akhirnya kalimat yang diucapkan oleh mayit itu adalah kalimat thayyibah. Wa idza qalaha marratan la tu'uduha alaih, maka ketika dia sudah mengucapkan kalimat thayyibah itu, ya, yang sudah kita bimbing, yang sudah kita talqin, yang kita ajarkan, dia sudah mengucapkan kalimat tersebut, maka
la tu'iduha alaihi, jangan diulang lagi. Jangan kalimat tersebut diulang lagi. Jika sudah dia ucapkan kalimat thayyibah itu. Kecuali ketika akhir, kecuali setelah dia mengucapkan kalimat thayyibah, lalu kemudian keluar lagi kalimat yang lain. Keluar lagi kalimat selain daripada kalimat thayyibah. Contoh misal sudah mengucapkan la ilaha illallah, lalu keluar di lisannya alhamdulillah atau bismillah. Ini baru kemudian ditalqin lagi agar supaya dia mengucap kembali kalimat thayyibah itu. Ya, karena kalimat yang terakhir yang dia ucapkan itu bukan kalimat thayyibah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika Abu Salamah meninggal dunia, pada saat itu keluarga yang ada ribut. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka, jangan kalian ribut, akan tetapi ucapkanlah untuknya kalimat yang baik, perkataan yang baik. Nah, sehingga kemudian dalam hal mentalqin mayit ini, maka tidak perlu seluruh keluarga ikut serta dalam mentalqin. Cukup satu orang, dan diusahakan orang yang mentalqin mayit ini adalah orang yang disayang atau orang yang dicinta, disukai oleh calon mayit. Ya, contoh misalnya ketika beliau selagi sehat, selagi kuat, di antara anak-anaknya itu ada satu orang yang mungkin lebih disayangi oleh beliau, oleh calon mayit ini. Maka hendaknya orang yang lebih dicintai olehnya itulah yang mentalqin. Itulah yang mentalqin. Jadi jangan banyak-banyak orang yang lompat mentalqin. Semua keluarga hadir misalnya kan. Jadi singgung ada yang mentalqin akan, ada yang di betis, ada yang di tangan, yang di hingga, ada yang di atas kepala, 4 juga mentalqin. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena justru ini akan menghilangkan konsentrasi daripada mayit. Yang mana hendak diumbati, ya. Karena tidak fokus. Jadi kalau seseorang yang mentalqin mayit, kemudian cara yang mentalqin mayit itu adalah dengan memposisikan orang yang mentalqin di sebelah kanan, kemudian mentalqin itu dengan membisikkan di telinga sebelah kanannya. Dibisikkan kalimat thayyibah itu di sebelah telinga calon mayit. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu terkait tentang talqinul mayit atau talqinul muhtadir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemarin sudah jelaskan juga bahwa ketika mata mayit itu terbuka, maka hendaknya orang yang hadir ketika itu menutup. Dia tutup matanya
Karena terbukanya mata ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tercela, ya, sesuatu yang merupakan aib bagi mayit. Matanya tebung jalin, tebung jalin. Nah, ini biasa. Karena pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takziah ke rumahnya Abu Salamah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mata Abu Salamah terbuka. Waqad syaqqa basarahu wa aghmadahu. Lalu kemudian Rasul menutup matanya. Summa qala, lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika setelah beliau menutup mata Abu Salamah, lalu Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya kata Nabi, roh itu ketika dicabut maka pandangan mata akan mengikutinya. Jadi pandangan mata itu akan mengikuti saat dicabutnya roh. Kemudian ketika itu keluarga Abu Salamah wadad janasun min ahlihi faqar. Jadi keluarganya pada ribut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna. Janganlah kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ribut. Jangan kalian berkata-kata dengan perkataan yang tercela, perkataan yang tidak baik. Karena pada saat itu keluarga melihat bahwa mata Abu Salamah terbuka, lalu ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, satu aib. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka, jangan kalian berdoa kepada diri kalian kecuali doa yang baik. Fa'innal malaikatu yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat akan mengaminkan terhadap apa yang kalian ucapkan. Artinya apa? Artinya ketika itu malaikat akan mengaminkan doa dari orang-orang yang itu, dari orang-orang yang ada di sekitar mayit. Imma doa itu adalah doa kebaikan, atau sebaliknya doa itu adalah doa keburukan. Ya, jadi kalau ada orang yang melihat mayit, misalnya melihat ada di mayit itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang mati, lalu kita terucap, mengucap dalam diri kita nih, mengucap sesuatu yang tidak baik terhadap mayit, maka ketahuilah bahwasanya ucapan itu akan diaminkan oleh malaikat, dan ucapan itu akan berbalik kepada kita. Ucapan itu akan terbulik lagi kepada kita. Artinya ucapan buruk itu akan berdampak pada diri orang yang mengucapkan. Karena dalam hadis juga kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, da'watul mar'il muslim bi akhihi bi zahril ghaib. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang dia tidak ketahui mustajabah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ra'sihi malakun muwakkalun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengutus seorang malaikat di kepalanya. Ulama da'a li akhihi muslim, setiap dia berdoa untuk saudaranya
dengan doa yang baik, bi khair, qala al-malakul muwakkal amin wala tabimis. Maka malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya itu akan mengatakan wala tabimis, dan bagimu apa yang kau minta. Bagimu apa yang kau minta kepada Allah. Artinya ketika kita berdoa kebaikan, maka malaikat juga akan berdoa sebagaimana doa yang kita ucapkan. Sebaliknya ketika ketika kita berdoa keburukan kepada saudara kita, maka malaikat juga akan mendoakan keburukan seperti apa yang kita ucapkan kepada saudara kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang selanjutnya ketika kita takziah, sebelum mayat dikuburkan adalah kitmanul mubtasim idza ra'a makruhan. Ini sangat penting sekali, Pak. Menyembunyikan bagi orang yang memandikan mayit itu hendaknya dia menyembunyikan apa yang dia sembunyikan. Idza ra'a makruhan, ketika dia melihat sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak disenangi yang ada pada diri mayit. Jadi orang yang memandi mayit hendaknya dia menyembunyikan aib mayit yang dia mandikan. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghassala maitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memandikan mayit, barang siapa yang memandikan jenazah laki-laki atau perempuan, fakatama alaihi, lalu dia sembunyikan atas jenazah tersebut aibnya, kekurangannya, ghafarallahu lahu 40 marratan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 40 dosa. Nah, sehingga para ulama menjelaskan bahwa tidak hanya dosa-dosa kecil yang akan diampuni oleh Allah, tapi juga dosa-dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang memandi mayit. Ya. Anak-anak seberatan, baik buat kita bisa memandi mayit. Ada seberatan bisa. Makanya harus bisa. Harus bisa. Sayang ketika yang meninggal itu adalah orang tua kita misalnya. Yang meninggal itu adalah anak kita, yang meninggal itu adalah saudara kita. Yang lebih diutamakan itu yang memandikan itu adalah keluarganya, orang yang terdekat. Maka sayang kalau orang yang terdekat kita ada bisa memandi anak-anak, ada bisa memandi kita waktu meninggal. Nah, ini sangat sungguh disayangkan.
Nah, jadi terkait tentang orang yang memandikan mayit, maka hendaknya dia tidak menghabarkan. Hendaknya ia tidak memadahkan orang lain terkait tentang kekurangannya, aibnya ketika mayit tersebut dimandikan. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait tentang sholat jenazah. Sesungguhnya sholat jenazah ini sangat besar sekali keutamaannya. Sangat besar sekali keutamaannya, baik bagi orang yang mensolatkan jenazah ataupun bagi mayit atau bagi jenazah itu sendiri. Jadi keduanya mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Apa keutamaan sholat jenazah? Apa keutamaan bagi orang yang mensolatkan jenazah? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah, melihat jenazah, hatta yusalliya 'alaiha, kemudian dia ikut mensalatkan jenazah tersebut, maka baginya pahala 1 qirat. Baginya pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Kemudian barang siapa yang menyaksikan jenazah, dia ikut mensolatkan jenazah, kemudian juga dia ikut ke pemakaman, ke kuburan untuk menyaksikan prosesi pemakamannya, maka kata Nabi, baginya 2 qirat. Baginya dua qirat. Qila wa mal qiratan. Ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mal qiratan, apa itu 2 qirat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, mislul jabalaini azimain. Itu kata Nabi seperti 2 gunung yang besar. Ya, seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat lain dijelaskan mislu jabalin Uhud, seperti gunung Uhud. Bahwa 1 qirat itu lebih kecil daripada 1 gunung. Artinya masih besar lagi 1 qirat daripada gunung. Itu bagi orang yang ikut mensolatkan. Bagi orang yang ikut ke pemakaman, maka baginya 2 gunung. Lebih kecil lagi lebih besar lagi daripada gunung. Di 2 gunung Uhud yang dia dapatkan. Ini menjelaskan bahwa betapa keutamaan orang yang sholat jenazah dan ikut ke pemakaman. Nah, kemudian apa keutamaan sholat jenazah itu bagi mayit? Bagi mayit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pelaksanaan sholat mayit, sholat jenazah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
sangat menganjurkan untuk memperbanyak sok, untuk memperbanyak sok. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minan nasi." Tidaklah seorang mayit yusalli alaihi ummatun minan nas, yang salat, ya, yang disalatkan terhadapnya, yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'uhu fi. Yang mana orang yang mensalatkannya itu mencapai 100 orang. Mencapai 100 orang. Kalau kita biasanya lebih pada 100 orang. Lebih pada 100 biasanya. Nah, ini Nabi SAW mempersyaratkan bahwa orang menyembahyangan orang mati itu hanya 100 saja. Tapi yang 100 ini kulluhum yashfa'una lahu, semuanya memintakan syafaat kepada Allah untuk jenazah. Artinya memohonkan ampun kepada Allah. Itu dalam doa yang kita baca ya Pak, ketika takbir, 4 takbir itu kan doa. Takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah dan sholawat. Pada takbir kedua itu membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu doa kepada mayit untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang ketiga, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Itu juga doa permohonan ampunan kepada Allah terhadap diri sendiri, terhadap mayit ataupun terhadap orang lain, kaum muslimin. Takbir yang keempat juga doa. Nah, jadi ketika orang yang mensolatkan ini memohonkan ampun kepada Allah, dan jumlah mereka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 100 orang. Illa syafa'uhu fihi, melainkan Allah akan memberikan ampunan dan syafaat kepada mayit, kepada jenazah. Dan hadis yang kedua tentang keutamaan orang yang mensolat, keutamaan solat jenazah bagi mayit. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamut, tidaklah seorang laki-laki muslim yang meninggal dunia, laki-laki atau perempuan, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an, maka jenazah tadi disolatkan oleh orang-orang sebanyak 40. Disolatkan oleh 40 orang. Ini bisa sedikit tadi 40 itu tadi 100, tapi ini 40. La yusyrikuna billahi syai'a, tetapi yang 40 orang ini mereka adalah ahli tauhid. Mereka adalah orang-orang yang kuat akidahnya, orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepada jenazah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini ya, keutamaan yang
didapatkan bagi musalli, orang yang sholat jenazah atau mayit yang disolatkan pada saat pelaksanaan sholat jenazah. Kedua, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali akan memudahkan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertalabul ilmi, dan ulul akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.